Nah, di segitiga itulah itu tempat kita berlindung. Namanya disebut segitiga kehidupan. Kalau kelamaan itu sprinkernya pecah sendiri nanti dan ngerepotin. Saya titip pesan ke teman-teman, berhati-hatilah dalam bersosial media. Bina Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya Lydia Permata Sembiring dapat berkesempatan menemani rekan-rekan sekalian di acara Puja Sera series bulan ketiga episode Tanggap Darurat Harus Set yang Penting Selamat. Seperti yang kita ketahui, bahwa banyak sekali situasi yang kita tidak bisa kontrol seperti gempa bumi, kebakaran maupun banjir. Nah, resiko-resiko itu yang mungkin akan kita alami nanti, amit-amit ya, tapi jangan sampai. Tapi penting sekali untuk mengetahui nih apa yang harus kita lakukan jika kemungkinan aktivitas-aktivitas itu akan terjadi nantinya. Nah, oleh karena itu kita harus senantiasa waspada, dan adanya Puja Sera ini diharapkan dapat membantu kita untuk mengetahui respon kita nantinya. Di sini sudah ada bersama saya nih, Bapak Dedi Erlambang. Halo Bapak, selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Lydia, sehat selalu. Oke, Pak Erlambang ini merupakan orang yang sudah sangat berpengalaman di dunia EHS. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi dari Pak Erlambang. Langsung saja Pak Erlambang. Terima kasih Mbak Lydia atas waktunya. Bina Pertiwi. Oke, terima kasih semua. Jadi perkenalkan diri dulu, saya Erlambang, masa bakti di YUTI kurang lebih 33 tahun 6 bulan kali, kalau nggak salah. Ya. Jadi saya hari-harinya adalah di teman-teman dengan safety ya. Semua kegiatan itu harus dikontrol supaya kondisinya juga aman dan tindakannya juga aman. Nah, yang pertama adalah ini, kalau terjadi kondisi darurat, buat teman-teman yang sudah pernah diajarin dan yang belum pernah diajarin, itu peranannya adalah akan berbeda. Kalau teman-teman yang sudah di training nih, contoh training PPGD, kemudian training fire ya, fire itu ada kelas D, C, B, dan A. Kemudian ada training dari Basarnas dan lain-lain. Tanggung jawabnya adalah membantu karyawan yang lain untuk menyelamatkan diri. Nah, ini TKTD adalah tim kesiapsiagaan tanggap darurat yang dipersiapkan oleh manajemen untuk memperkecil terjadinya biaya yang akan timbul dari kondisi darurat tersebut. Ujungnya semuanya akan ke biaya, tapi akan lebih penting lagi di situ adalah bagaimana jika terjadi kondisi darurat tidak ada kecelakaan, apalagi terjadi fatality. Kemudian, nah ini adalah TKTD. Jadi di TKTD itu ada 4 unsur, ada mitigasi, preparate, kemudian ada respon dan recovery. Di dalam mitigasi itu adalah beberapa serangkaian kegiatan. Pertama adalah kita harus memapping kondisi darurat apa aja yang ada di tempat kerja kita. Nah, di dalam mitigasi ini beberapa kondisi darurat yang memang didata pernah terjadi dan sering terjadi selama 5-10 tahun ke belakang, maka harus dibentuk organisasi tim kesiapsiagaan tanggap darurat. Setelah dibentuk organisasinya, maka orang-orangnya harusnya di training, dikasih pembekalan supaya mereka
paham jika terjadi kondisi darurat. Yang terakhir adalah perlunya sarana dan prasarana peralatan kondisi darurat. Berikutnya adalah serangkaian kegiatan dari teman-teman tadi yang sudah training, sudah disiapkan sarananya, maka kita harus lakukan simulasi. Dari hasil simulasi itu harus ada pikanya, dibuatkan pika, ada kekurangan di mana, berikutnya adalah lakukan perbaikan. Itu di tahap kedua. Tahap ketiga, tujuannya adalah setiap petugas, setiap orang sudah paham dengan perannya masing-masing di tahap ketiga. Tahap yang keempat, recovery. Biasanya kalau habis terjadi kondisi darurat, kecelakaan kerja, orang itu harus di recovery, harus dikawal sampai orang itu sembuh kembali. Nah, terkait infrastruktur juga harus dibenerin gitu. Bencana itu sebenarnya ada 3, ada alam, non alam, dan bencana sosial. Nah, alam itu ada banjir, gempa bumi, kebakaran hutan atau lahan. Kemudian non alam, kebakaran adalah kebakaran gedung, rumah, terus pencemaran lingkungan dan keracunan massal. Kemudian yang ketiga adalah rusuh massa atau huru-hara atau konflik sosial. Dari ketiga ini, terutama bencana non alam dan bencana sosial, saya titip pesan ke teman-teman, berhati-hatilah dalam bersosial media. Amankan informasi yang sekiranya memang tidak harus keluar sampai ke orang lain. Saya titip pesan itu ya. Ada 3, ada pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Ini dari 4 yang tadi itu yang keluar hanya pada saat di tempat simulasi aja, kurang lebih itu. Jadi susun kebijakan, organisasi, prosedur, buat anggaran, sampai ke simulasi, kemudian saat bencana harus ngapain, ya nggak buka posko, siapa yang menentukan, gitu kan. Kemudian saat bencana, identifikasi kerusakan dan perbaikan. Hal-hal penting yang perlu disiapkan, bahaya di sekitar Anda. Kemudian mengurangi dampak bahaya melalui latihan dan mitigasi. Ya, teman-teman, kalau simulasi gempa, pertama begitu terjadi gempa, yang betul adalah teman-teman tidak boleh langsung lari, tapi harus berlindung di segitiga kehidupan. Segitiga kehidupan itu yang paling aman adalah pilar. Kenapa pilar? Pilar itu kalau patah pasti akan bentuk segitiga. Nah, di segitiga itulah itu tempat kita berlindung. Namanya disebut segitiga kehidupan. Kemudian melibatkan diri dan berpartisipasi tadilah udah ya. Oke, lanjut. Memahami peringatan dini dan rute evakuasi. Jika terjadi kondisi emergensi, teman-teman bisa cepat tahu tempatnya di sana. Terus memiliki keterampilan mengevaluasi situasi secara tepat dan melakukan tindakan untuk melindungi diri. Nah, itu tadi contoh. Kalau teman-teman yang sudah pernah diberikan pelajaran, harapannya segera melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian kalau yang belum pernah, ya cepat-cepat mengevakuasi diri, mengikuti arahan dari tim kesiapsiagaan tanggap darurat. Kenapa ini saya tulis untuk keluarga juga, ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman berkenan, teman-teman siapin satu tas yang isinya 1 dokumen penting, uang cash secukupnya di situ, air minum dan makanan cepat saji, mungkin kayak pop mie dan lain-lain kayak gitu. Tapi itu harus di-maintain, harus sering diganti. Jika terjadi emergensi, tinggal ngangkat itu, kasih tahu keluarganya semuanya. Ini yang perlu kita selamatkan kalau terjadi emergensi. Ini gambaran dikit terkait gempa bumi. Indonesia hanya yang aman itu yang ada di Pulau Kalimantan. Jarang terjadi gempa bumi, tapi pernah karena efek dari daerah Palu dan Maluku. Karena kita ada di 3 lempeng Asia, Australia, dan Pasifik. Cuman Kalimantan ini sekarang pun sudah mulai sering banjir.
Kenapa? Dari 3 lempeng itu maka kita akan hanya punya 2 musim. Sekarang nih musim hujan. Nah, nanti ada kemudian mulai peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Nah, biasanya kalau peralihan hujannya itu mulai kenceng. Kemudian kalau udah masuk di musim kemarau, amit-amit jangan sampai terjadi kebakaran. Gempa bumi yang di Indonesia di atas 5 skala Richter itu pertama adalah di Aceh. Ya, tsunami 2004. Kemudian 2009 itu Sumatera Barat. Kemudian di Palu, jadi begitu gempa tanah itu naik, begitu turun lagi orang hilang jalan sak rumahnya. Ini gambaran aja bahwa ini sekedar pengetahuan kalau korbannya kalau terjadi emergensi sebegini banyaknya. Tim kesiapsiagaan dan darurat AHMC, Astra dan Energi itu nempel di jabatan. Pertama adalah di divisi CGS, kemudian wakilnya itu adalah di HC. Kenapa di divisi CGS? Karena di situ banyak orang-orang yang sudah tersertifikasi terkait kebencanaan gitu. Kemudian kenapa yang kedua adalah wakilnya harus di HC? Karena HC yang punya masyarakat, yang punya orang atau karyawannya itu kan under control si HC. Kemudian ada hubungan masyarakat, ada sekretariat. Nah, harapannya ini sesuai. Ketuanya harusnya division headnya AHMC. Ini tugas tanggung jawabnya. Berikutnya adalah tugas tanggung jawab ketua dan wakil TKTD. Ya, pertama dia memimpin pelaksanaan keadaan darurat, tapi ini kalau sudah mulai gede. Ya, kemudian memberikan arahan petunjuk, pengawasan pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, koordinasi, termasuk dengan grup Astra lain dengan instansi lain seperti Polri, TNI, Basarnas, BNPB maupun BPBD gitu ya. BCP ini sudah pernah kita lakukan di beberapa tempat. Jadi kalau sampai PPI Cakung ini tidak bisa operasional, maka kita ada 2 tempat. Pertama adalah di Menara Astra, kantor kita akan geser ke sana. Kedua adalah di UTPA. Gitu. Jadi kita butuh 2 tempat yang udah disiapkan kalau terjadi sini tidak bisa operasional perusahaan. Lanjut. Nah, ini kemudian tugas penanganan luar dan penanganan dalam. Sama-sama 8. Cuman ada beda di nomor 4, nomor 7 dan nomor 8. Yang penanganan dalam itu adalah jika terjadi kondisi darurat di lokasinya ada di perusahaan, maka itu ranahnya tim penanganan dalam. Tim penanganan dalam ini mereka akan dibantu oleh sektor-sektor. Ini ngomong di UT ya, gitu ya. Oke. Tapi kalau itu kejadiannya di luar, contoh di masyarakat, maka yang akan turun ke sana adalah tim penanganan luar. Kemudian yang nomor 7, setiap tim Satgas Penanganan Dalam dibantu oleh wakil ketua sama. Nah, kalau yang di luar itu dibantu oleh wakil ketua juga, tapi dia harus berkoordinasi dengan aparat setempat ya di area bencana. Biasanya kalau di tempat bencana itu ada posko komando operasi, posko operasi ya. Hari pertama sampai hari ke-7 itu biasanya akan yang lead adalah Basarnas. Itu biasa kita akan melakukan evakuasi. Kalau kita akan ke sana, berarti kita harus lapor dan kita punya kemampuan apa aja, kayak gitu. Jadi nggak boleh kita di daerah bencana itu datang terus operasional sendiri tidak terdata. Nanti menambah korban ya. Jadi nggak boleh main-main di daerah bencana. Kita harus mengikuti komandonya seperti apa. Biasanya akan dibagi. Oh, timnya si ini, kamu bergerak daerah sini, derajat sekian sampai sekian. Tujuannya apa?
biar kita bisa terkontrol kalau terjadi apa-apa di lapangan. Jadi dikasih tahu, sampean derajat sekian, lintang sekian, operasional kamu di sini. Kita nggak boleh keluar situ, area situ. Kenapa? Yaitu kalau kita keluar, dicari hilang, mereka kan nyari diameter di situ aja. Kalau kita sampai hilang, tujuannya itu meminimais terjadinya korban kembali. Oke, kemudian Satgas lapangan dibantu wakil ketua petugas, dan ini ada poskotis ya. Kalau di luar kita punya 5 poskotis, ada di daerah Tambun, di daerah Cikarang, Pondok Ungu, kemudian satu lagi 6 Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Tempat karyawannya yang lahannya rada luas, kita bisa dirikan tenda di sana. Lanjut, nah ini tanggung jawab emergency response team. Kita punya tim sebanyak 17 orang. Semua sertifikasi Basarnas ya. Jadi, nah ini rata-rata ada di CGS dan tepatnya adalah di security. Nah, tim itu expert banget sih enggak, cuman mereka paham akan tugas dan tanggung jawabnya, gitu ya. Lanjut, ini cabang set, nah ini AMC teman-teman, ini tugas sampean memimpin dan bergerak di tempatnya atau instalasinya masing-masing, merencanakan sarana dan prasarana keadaan darurat, ya, kurang lebih itu. Ini tugasnya teman-teman yang di AMC. Ngomong kebakaran teman-teman ya teman-teman, jadi kebakaran sama, manajemennya sama seperti gempa. Jadi ada pra kebakaran, saat kebakaran, dan pasca kebakaran. Metodenya sama, penempatan kebijakan infrastruktur, penyediaan anggaran, identifikasi potensi kebakaran, kemudian ada pelatihan. Selanjutnya ada saat kebakaran, teman-teman yang sudah sertifikasi kelas kebakaran kelas D dan C harus bisa menularkan ke yang lain. Terakhir, kalau terjadi kebakaran pastinya ada yang rusak. Nah, ini harus diperbaiki. Nah, ini contoh teman ya. Saya minta tolong, mungkin sudah enggak seperti inilah ya. Terus yang di belakang, ya mudah-mudahan sekarang sana sudah rapi, tidak ada ceceran lagi, mudah-mudahan udah bisa seperti ini. Karena ini potensi ya teman-teman. Bisa potensi kebakaran, bisa potensi terjadi kecelakaan kerja, mungkin orang dan lain-lain. Nah, ini teman-teman, ini pernah kejadian mungkin dulu yang rodo senior. Ya, jadi teman-teman hati-hati dengan styrofoam yang tertumpuk banyak. Unsur tiga api itu ada udara, ada bahan, dan ada panas. Ya teman-teman, udara ini kebakaran cukup dengan 20% dibutuhkan untuk terjadinya kebakaran. Kemudian panas, yang ini ada bahan, padat, cair, gas, dan listrik bertegangan. Nanti cair ini akan ada turunannya. Jadi teman-teman bisa menanggulangi kebakaran hanya dengan menghilangkan salah satu dari 3 unsur ini ya. Boleh udaranya, boleh panasnya, boleh bahannya. Ini ya teman-teman. Jadi yang teman-teman sering lakukan, sering belajar adalah kalau pakai karung goni itu kita hanya menutup udaranya aja, atau pakai apar ya, kita hanya menutup udaranya aja. Nah, apar itu nanti ada beberapa jenisnya ya. Kemudian boleh teman-teman menghilangkan bahannya. Contoh, kebakaran waktu itu Madura. Rumahnya kan gandeng. Kebetulan tim kita yang masuk ke sana duluan. Bapak Maduranya marah ke saya. Pak, yang kebakar itu kenapa yang disemprot yang sebelahnya? Gitu. Karena kalau saya semprot yang kebakar udah nggak bakal tertolong, udah separuh. Jadi saya lakukan pendinginan yang di sebelahnya, terus saya potong, saya robohin satu tempelan rumahnya dia yang nempel. Itu namanya kita menghilangkan bahan. Itu kejadian di Madura sini.
Terus kita melakukan pendinginan. Contoh, jika terjadi kebakaran sudah susah, maka samping lingkaran dia itu kita siram pakai hidran, pakai air. Tujuannya adalah supaya kebakarannya tidak merambat ke tempat yang lain, gitu. Nah, ini contoh-contoh gambarnya, tekniknya. Jadi ini menggunakan alat pemadam dasar manual pakai karung, ya. Kemudian ini gampang lah ya. Kemudian ini adalah apar, ya. Jadi apar itu ada dua tipe, pressure dan cartridge, ya. Pressure sama-sama mengeluarkan isinya, cuman yang satu pakai pressure, yang satu pakai cartridge. Nah, dari apar ini ada beberapa macam, ya. Jadi sekarang sudah ada 5 sesuai permen. Terakhir adalah tipe K. Tipe K ini dipakai di tempat orang masak, tapi masak dengan kapasitas banyak, catering. Nah, itu biasanya dia punya lemak. Di samping lemak yang mau dimasak, biasanya setelah masak cuci piringnya itu ngandung minyak. Makanya teman-teman catering itu akan cek tempat limbahnya. Nah, ngandung minyaknya itu air campur minyak. Minyak itu mana? Di atas toh. Nah, dia akan ngalirnya bawah. Sisa-sisa minyak itu potensi terjadi panas kemudian terbakar, ya. Aparnya sekarang menggunakan LED tipe K. Ini turunan dari tipe B yang cair, yang BBM dan thinner, gitu. Jadi tipe A adalah padat, ya. Padat itu kayak kertas, kayu, kain dan lain-lain. Itu aman kalau pakai air. Tipe B itu BBM kayak thinner, grease, terus kemudian gas. Itu akan lebih bagus kita menggunakan apar tipe foam. Terus kemudian kalau listrik kita lebih bagus menggunakan CO2. Apar yang sudah ditempatkan di UT Group, kita sudah memiliki kelas A, B, dan C. Jadi tidak usah perlu panik teman-teman, ya, kalau menggunakan apar. Contoh CO2. CO2 ini atau AF11, dia keluarnya akan seperti air, tapi dia akan mengikat udara, ya. Kasus UT Banjarmasin, pada saat si petugas memadamkan, aparnya keluarnya seperti air. Dia balik ngambil apar yang powder, telat sudah. Harusnya pakai yang di dekat situ. Kenapa saya titip ke teman-teman, pahamin sarana TKTD posisinya ada di mana. Begitu terjadi emergency, biar penanganannya lebih cepat. Nah, ini cara penggunaannya. Seperti ini. Boleh teman-teman yang rada umum di sini adalah menggunakan yang tulisan pas, ya. Boleh menggunakan ini. Intinya sama, ya. Cabut pin, kemudian harus dites, arahkan nozzle-nya ke sumber api, kemudian remas, oh ya, ikutin arah angin. Itu penggunaan apar. Jadi ada 2 alat pemadam api. 1 apar, alat pemadam api ringan. Yang kedua apap, alat pemadam api beruda. Nah, ini beratnya biasanya sudah di atas 15 kilo. Tipe detektor ini sebenarnya ada 3. Ada smoke detector, ada heat detector, dan yang satu adalah flame detector, ya. Smoke biasanya dia akan mendeteksi terkait asap, ya. Heat itu panas. Ini yang sering terjadi alarm palsu karena ruangan tertutup, terus liburan, akhirnya detektornya nyala. Biasanya begitu. Maka kadang-kadang saya titip pesan ke teman-teman security, kalau ruangan tertutup, kalau bisa dibuka sebentar, buka dulu, izin ke yang piket, dibuka supaya tidak terjadi alarm palsu. Kalau kelamaan itu sprinklernya pecah sendiri nanti dan ngerepotin semua barang, nanti
basah semua ya. Kemudian yang terakhir adalah flame detector, itu adalah pendeteksi api gitu ya. Kemudian ini nozzle sama, ini 2,5 in, 2,5 in. Nah ini bisa dicas, bisa jadi jet, ini bisa variabel. Yang ini 1,5 in, ini ada di dalam gedung. Kita menggunakan yang ini semua, tidak menggunakan yang variabel. Kemudian ini ada pilar hidran, ada selang. Kemudian ini sistem instalasi hidran kita, mungkin teman-teman tidak begitu paham. Jadi kita punya instalasi hidran 5 di sini. Gedung ini ikut UT HO lama. Hidrannya ada di daerah Yat Marketing di sana. Kemudian Korpu sendiri, UTNB sendiri, areanya employee ke sana sendiri. Kita coba bagi-bagi. Jadi isinya di instalasi hidran itu biasanya ada 3 alat dengan 1 tampungan air, jadi atau bak air lah ya. Dan bak air kita di UT ini cukup untuk firefighting dengan 3 pembukaan pilar selama kurang lebih 1 jam. Karena kebetulan koneksi damkar kita juga bagus dengan cakung maupun dengan di penggilingan yang ada di PIK. Dia punya 1 unit fire truck di sana. Jadi isinya itu ada reservoir, ini reservoir, kemudian ada joki pump, electric pump, dan diesel pump. Joki pump ini fungsinya adalah untuk menstabilkan pressure yang ada di instalasi hidran. Kemudian electric pump pada saat kita melakukan fighting, tapi kondisi listrik masih hidup. Nah, diesel pump berfungsi pada saat kita fighting, tapi kondisi listrik sudah tidak hidup. Nah, kenapa tadi saya bilang teman-teman kita harus ngitung juga BBM-nya ada masih kuat berapa. Nah, ada kebutuhan di sini juga ada kebutuhan untuk genset kita. Di sana biasanya ada namanya PVRV, ada valve ya. Mungkin teman-teman ini tidak begitu butuh lah ya, karena tinggal pakai sampai user. Ini adalah kode minta air kalau kondisinya tidak ada HT. Tapi zaman sekarang sudah banyak banget HT, baik yang kecil yang 2 kiloan atau yang mana, jarang sudah menggunakan kode ini. Tapi untuk latihan dasar biasanya kan ini kode minta air ya, minta air full ke atas, ini minta tambah air, kemudian kurangin air, matikan air, dan ini bukan selesai. Jadi kepada saat teman-teman mau minta air itu cuman beda tangan doang, ngawalinnya buka, turun, buka, turun. Kalau naik juga begitu, turun, naik lagi, gitu modenya. Ya, kurang lebih begitu teman-teman. Teman-teman, ini formasi teman-teman kalau pakai hidran, jadi minimal 4 ya. Nomor 1 itu selalu komandan regunya atau dantim. Nomor 2 ini selalu menjadi pengendali pilar yang merah-merah itu ya, atau pengendali fire truck boleh. Nomor 3 itu selalu sebagai nozzleman yang nyemprot ya teman-teman. Kalau nyemprotnya 2 berarti nomor 4 masuk menjadi nozzleman juga. Yang nomor 5 jadi tukang periksa selang. Dia yang ngontrol selang itu bocor atau sambungannya kurang benar. Ada pertanyaan? Monggo. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat buat yang lainnya. Saya mau bertanya sedikit Pak. Standar apa yang harus kita miliki, tiap perusahaan harus miliki dalam aktivitas tanggap darurat? Terima kasih Mbak Lydia pertanyaannya. Jadi seperti tadi, pertama kita harus punya organisasi TKTD-nya dulu. Setelah ada punya organisasinya, maka teman-teman itu harus di-maintain, dilatih, di training, kemudian dilakukan simulasi. Terus juga harus punya sarana prasarana. Minimalnya kalau di setiap perusahaan masing-masing, sarana kita yang berbahaya adalah di sini kadang-kadang adalah kebakaran ya.
kebakaran. Kalau gempa ya orang tetap mengevakuasi diri. Kita harus punya sarana kebakaran kayak tadi udah disebutin, detektor terkait asap maupun panas maupun api, juga alat yang untuk memadamkannya. Gitu sih Pak, kurang lebih itu terkait kebakaran ya. Nah, kalau yang terkait kecelakaan kerja ya seperti tadi, harus mereka punya tim juga yang siap melakukan PPGD, artinya pertolongan pertama pada kondisi gawat darurat. Nah, tapi kalau memang kita tidak ada poliklinik atau tidak ada tenaga medis, minimalnya kita punya kerjasama dengan rumah sakit terdekat. Ketujuannya apa? Supaya ya apapun itu kan nyawa manusia tidak bisa dihargain ya, jadi harus segera ditolong. Itu terkait kecelakaan kerja. Nah, dari semua itu kita harus punya, kalau di Yuti di daerah sinilah kebetulan kayak kita kan instalasi pekerjaannya itu ada di daerah yang cukup punya lahan. Jadi kita harus punya tempat titik kumpul atau assembling point ya, dan itu disahkan boleh gitu. Oke, itu aja sih Mbak. Berarti kita termasuk salah satu yang beruntung ya Pak. Kita punya titik kumpul ya, nggak di tengah jalan kayak gitu. Oke, untuk rekan-rekan Great People di offline, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, terima kasih. Izin bertanya Pak, nama saya Rian Kurniawan. Kebetulan tempat duduk saya itu paling dekat dengan APAR ya Pak. Nah, sedangkan mungkin saya belum pernah mendapatkan basic bagaimana untuk cara menggunakan APAR, meskipun di tabung itu ada petunjuknya Pak gitu. Kita harus seperti apa, kita harus cabut seperti ini gitu. Nah, pertanyaan sederhana sih Pak, perlukah setiap karyawan atau perwakilan karyawan atau mungkin satu orang dalam satu area itu mendapatkan basic training atau apa semacam simulasi pemadam kebakaran gitu Pak? Karena memang mungkin dari teman-teman juga ada yang sudah mendapatkan, ada yang belum gitu Pak. Itu saja sih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Rian Kurniawan. Nah, saya cukup bangga Mas Rian tahu kalau APAR-nya ada di mana, ya enggak? Jadi kalau ngobrol apakah harus setiap karyawan dilatih semuanya? Kalau memang budgetnya ada, ya monggo. Tapi ini ngobrolnya sertifikasi ya. Tapi kalau enggak, minimal teman-teman paham. Maka dari satu sektor kita hanya narik satu orang. Harapannya yang dari satu orang itu bisa menularkan ke teman-teman yang lain, gitu sih. Tapi kalau memang nanti saya buka aja lah ya. Kalau memang nanti sebenarnya bisa pas acara-acara di bulan Kartika kayak gini, kalau memang kita mau praktek, nggak apa-apa, ngobrol aja sama teman Yuti, izin ke Mbak R selaku atasan saya gitu kan, kita bisa latihan bareng dari mulai latihan. Tapi ini tidak sertifikasi ya, karena kalau sertifikasi ya mohon maaf Bapak tahu sendiri kan pasti ada nilainya di situ yang harus dikeluarkan gitu sih Mas. Ya saya garis bawahi dulu. Pertama sebenarnya gini, walaupun sampai dekat APAR, setiap di dalam kondisi darurat, walaupun nggak bisa ngapa-ngapain, itu pertama teman-teman jangan panik. Itu dulu, tenang dulu ya. Caranya tenang, ya atur napas. Karena kalau udah panik, kadang-kadang apa yang kita lakukan tidak sesuai yang pernah kita dapat. Itu sih Mas. Jadi saya mau tanya lagi nih Pak. Nanya ya Pak. Seperti yang kita ketahui, tim TKTD memiliki peran yang sangat penting. Menurut Pak Erlambang, kemampuan apa yang harus dimiliki personil TKTD? Ya, semuanya kembali ke manajemen ya Mbak. Betul semuanya mempunyai peran masing-masing. Jadi harapannya yang harus dimiliki adalah mereka sering latihan aja, biar
Nah, contoh kayak beginilah gampangnya ya. Piala UEFA ya. Nah, itu kan teman-teman yang kalau umpamanya pemain bola lah gampangnya gitu. Mereka paham, punya kemampuan, cuman begitu mereka sudah tidak aktif, terus jarang latihan, kemudian jarang dipergunakan, ya insya Allah rodo lupa Mbak. Jadi harapannya walaupun sudah punya kemampuan, timnya tetap ya sering latihan sendiri kayak gitu sih. Itu Mbak. Oke, baik Pak Erlambang. Sepertinya Pak Erlambang menyampaikan materinya sudah sangat jelas nih. Jadi semuanya udah pada ngerti nih semuanya. Baik Pak Erlambang, terima kasih banyak untuk pemaparan materinya untuk hari ini. Sebelum itu saya mau mengundang Pak Erlambang untuk maju ke depan, kita foto bersama ya Pak, sekaligus pemberian plakat. Terima kasih ya teman-teman semua, baik yang offline maupun online. Semoga semuanya bermanfaat dan mohon maaf kalau tutur kata saya kurang berkenan di teman-teman. Berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.